yang memberikan kita hidup. Kita akan dibuat manja, kita akan dibuat selalu berhitung dengan hitungan angka, matematika, eksak. Semuanya menggunakan eksak, robotik menggunakan algoritma. Handphone kita juga menggunakan smartphone juga kita menggunakan algoritma, dan semuanya agar supaya apa? Supaya kita selalu berpikir bahwa hidup kita seperti barang, seperti hitungan matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi sebenarnya tidak, karena kehidupan kita hidup bukan dari hitungan matematika, tetapi dari kekuatan supranatural yang tidak bisa dihitung dengan matematika. Waspadai ini apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang alergi, tetapi atau kurang mengerti, tetapi jangan mau hidup kita dihitung dengan matematika, karena buat pencipta kita 2 tambah 3 bisa jadi 5.000. Buat kita 1 tambah 1 pasti 2, karena kita barang. Perhatikan ada barcode yang kita bawa selalu setiap hari, itu akan nanti terpasang di badan kita. Kita akan terima barcode itu dan kita dihitung seperti barang. Berapa jumlah uang yang kita miliki, itu yang akan menjadi nilai daripada kita seperti barang. Be aware. Saya cuma mengingatkan, cyber is life engineering. Thank you. Beracun yang membuat kita gampang lemah dan gampang kena penyakit. Ya, kalau ada yang tidak percaya, saya bisa buktikan setelah ini. Dan ini membuat kita lemas. Dan itulah yang kita bawa kemana-mana yang membuat kita terhipnotis. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, untuk hubungan kerjasama, kita berharap bahwa kerjasama yang kita lakukan sama-sama untuk melindungi bangsa kita. Bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi dari keselamatan pada akhirnya nanti. Dan kami juga mau menyampaikan bahwa untuk di negara kami di Indonesia, undang-undang sekarang atau draft undang-undang sedang dimintakan persetujuan dari parlemen. Mungkin dalam waktu dekat kami akan sudah memiliki, dan itu sebagai bagian daripada perjuangan untuk melindungi bangsa kami. Manusia yang tadinya kita punya hubungan emosional yang dekat, lama-lama dipisahkan oleh gadget kita masing-masing, seperti yang terlihat di depan kita sekarang. Masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri, dan ini adalah cara menghancurkan kekuatan manusia, di mana manusia satu dengan yang lain itu tidak menjadi satu jiwa lagi, terpisah-pisah secara psikologi, bermain dengan mindsetnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, tanpa bisa bertanya informasi ini benar atau salah. Saya tidak tahu apakah kita semua menyadari ini. Kita sepertinya senang diberikan mainan yang diawali dengan mudah dan speed up, easy and speed up. Setelah kita dipakai, setelah kita main menggunakan, kita nggak mau lepaskan lagi, karena kita pikir inilah yang enak buat kita. Tetapi saya menyadari bahwa memang itulah nature kita sebagai manusia, senang yang mudah, tidak suka yang sulit. Itulah cara menawarkan, cara mempromosikannya. Tetapi bahaya yang akan kita alami lebih dahsyat daripada kesenangan yang kita rasakan sekarang. Tolong dicatat apa yang saya sampaikan hari ini. Kita buktikan 5 tahun ke depan ini akan terbukti. Memang menakutkan, tetapi ini pasti terjadi, bukan angan-angan. Catat, kalau tidak setuju nanti saya bertanggung jawab, dan ini pasti terjadi. Kenapa saya harus sampaikan? Saya bertanggung jawab karena saya harus menyampaikan kepada dunia ini bahwa apa yang sedang sekarang terjadi adalah cara memanipulasi mindset kita. Satu tujuan terakhir, supaya kita jauh dari pengharapan kepada yang memberikan kita hidup. Kita akan dibuat manja,
kita akan dibuat selalu berhitung dengan hitungan angka, matematika, eksak. Semuanya menggunakan eksak. Robotik menggunakan algoritma. Handphone kita juga menggunakan smartphone juga kita menggunakan algoritma. Dan semuanya agar supaya apa? Supaya kita selalu berpikir bahwa hidup kita seperti barang, seperti hitungan matematika. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tetapi sebenarnya tidak, karena kehidupan kita hidup bukan dari hitungan matematika, tetapi dari kekuatan supranatural yang tidak bisa dihitung dengan matematika. Waspadai ini, apa yang saya sampaikan mungkin ada yang alergi, tetapi atau kurang mengerti, tetapi jangan mau hidup kita dihitung dengan matematika. Karena buat pencipta kita, 2 tambah 3 bisa jadi 5.000. Buat kita 1 tambah 1 pasti 2, karena kita barang. Perhatikan, ada barcode yang kita bawa selalu setiap hari, itu akan nanti terpasang di badan kita. Kita akan terima barcode itu dan kita dihitung seperti barang. Berapa jumlah uang yang kita miliki, itu yang akan menjadi nilai daripada kita seperti barang. Be aware. Saya cuma mengingatkan, cyber is life engineering. Thank you. Kerjasama yang akan kita lakukan ke depan, agar kita betul-betul memperhatikan jangan hanya apa yang terjadi di regional ASEAN, tapi kita harus berpikir terhadap apa yang sedang terjadi di belahan dunia yang lain. Karena kalau kita hanya berpikir apa yang sedang terjadi di regional kita, maka kita akan selalu terlambat di dalam mengantisipasi. Karena seperti kita ketahui sekarang, banyak fenomena yang sedang terjadi. Kita diajak begitu cepat mengikuti perkembangan teknologi. Bahkan kita belum habis berpikir, dia sudah ada di depan kita. Tetapi yang perlu kita pikirkan juga, bagaimana dengan kesiapan bangsa kita dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada. Jangan sampai kita mengejar perkembangan teknologi hanya karena keinginan daripada pihak tertentu untuk membuat kita tidak punya fokus. Saya analogkan seperti ketika ada kambing, itu ditarik. Dia tidak bisa tegak kepalanya melihat ke depan. Dia hanya di sini, tarik, dia bersuara bernahan, tetapi dia tidak tahu di depannya ada apa. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus berpikir ke sana. Kalau masyarakat kita tidak siap, yang terjadi adalah banyaknya korban atau pengangguran daripada percepatan kemajuan teknologi. Mungkin untuk Singapura tidak terlalu sulit karena negaranya kecil, areanya kecil, tetapi manajemennya sudah leading lah. Tetapi bagi kami, negara-negara yang agak cukup luas dan sedikit tertati-tati atau keteteran, misalnya keteteran apa ya? Agak keteteran, itu masyarakat kami belum adaptif dengan kapasitas untuk mengejar kemampuan kecepatan teknologi, sehingga mungkin khususnya di Indonesia banyak sekali yang menganggur, bahkan akhirnya mencari pekerjaan ke Malaysia. Di kemajuan zaman, tetapi di satu sisi kita tidak siap terhadap perkembangan zaman itu sendiri. Dan ini adalah juga waspadai, apakah ini memang natural terjadi ataukah hidden agenda yang akan membuat setiap negara menjadi terseok-seok. Kalau ASEAN ini akan digunakan menjadi negara untuk memperkuat kita semua, maka saya sangat mendukung untuk kita sungguh-sungguh memikirkannya.
Karena mau tidak mau, dunia cyber ini sudah merupakan prioritas utama di dalam kehidupan kita hari ke hari. Tidak ada satu orang pun di rumah ini, di negara kita yang tidak memegang menggunakan gadget. Kita bayangkan bagaimana program global ini men-setting dunia masuk ke dalam satu alat komunikasi dan informasi, dan kita tidak bisa memilih lagi untuk tidak mengikuti itu. Karena kalau kita tidak mengikuti itu, maka kita keluar dari sistem. Ini adalah agenda yang akan kita hadapi ke depan. Kita tidak punya lagi kesempatan untuk memilih. Saya tidak mau ikut yang ini, tidak bisa. Semua dari paparan kemarin yang kita perhatikan di dalam acara kemarin, semua mendrive kita ke dalam suatu kondisi di mana there is no point to return. We have to follow the system. No other choice. Itu yang saya pahami. Dan ujung-ujungnya daripada ini semua, apakah bapak-bapak kita semua yang ada di sini ingin menjadi robot-robot yang hidup? Kalau tidak, kita boleh pikirkan itu ke depan. Saya hanya men-encourage kita semua karena sayang terhadap masyarakat kita. Kecuali kalau kita tidak sayang. Jangan kita hanya mengejar kepentingan ekonominya, keuntungannya saja, tanpa memperhatikan bahwa itu membawa kita kepada kehancuran. Karena ketika kita mengejar ekonomi, kita sedang mengentertain our desire, dan itu akan menghancurkan. Catat kata-kata saya hari ini, itu akan menghancurkan. Kita lihat banyak orang yang punya uang banyak, ekonomi maju, tapi banyak yang bunuh diri. Kenapa? Karena need-nya tidak terpenuhi. Because we are not come from thing, we are come from spirit. So be careful dengan semua itu, karena di balik ini saya pastikan ada sesuatu yang akan nantinya menghancurkan balik kepada diri kita masing-masing. Hanya satu cara, kita akan masuk kepada suatu sistem yang tidak ada pilihan lain. Kita di lock di situ, dan kalau kita mau bekerja sama sungguh-sungguh, mari kita pikirkan itu, lalu kita membuatkan suatu platform yang sungguh-sungguh memikirkan itu. Kita tidak hanya sekedar pertemuan tahunan yang akhirnya tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan untuk melindungi. Jadi bukan hanya mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga yang lebih penting adalah melindungi. Karena apa? Nanti kita semua di akhir kehidupan kita akan ditanya sama Tuhan, apa yang sudah kamu perbuat buat rakyat kamu. Itu penting. Hidup kita di sini hanya sementara. Bapak sekarang ada, kita nggak tahu ke depan 2 minggu lagi. Saya juga nggak tahu ada. Itu yang saya pikirkan. Maaf kalau kita berbeda pemahaman, tetapi saya rasa buat saya ini penting karena kita cinta dengan bangsa kita. Dan seperti dari Malaysia, saya mendukung opsi ketiga, ya, agar kita bisa lebih banyak berdiskusi, sehingga tidak segera cepat-cepat ketuk palu setuju tapi tidak punya ide untuk lebih membangun ASEAN yang lebih jaya. Jangan kita mau menjadi ASEAN yang kecil. Kalau perlu kita menjadi kembali seperti zaman dulu, non-blok. Berani nggak non-blok? Presiden kami Soekarno tahun 1955 di dalam konferensi Asia Afrika menawarkan gerakan non-blok. Tetapi waspadai, gerakan non-blok hancur karena dihancurkan. Bukan hancur begitu saja, tetapi ada desain di luar itu. Apakah kita berani untuk menghadapi itu? Pertanyaannya kembali kepada kita. Kalau kita takut sama ekonomi moneter, maka kita akan hancur. Tetapi kalau kita punya prinsip yang kuat, kita pegang bahwa ASEAN ini adalah bangsa yang punya bangsa yang luhur, maka kita nggak usah harus percaya diri. Kita bangun seperti China, kita bangun seperti Korea Utara,
kita bangun seperti itu untuk membawa harga ini. Kita boleh bekerja sama, tetapi kita dahulukan kepentingan negara atau kawasan kita.